Setiap negara pasti punya lembaga intelijen yang bertugas untuk mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan keamanan negara dan ketahanan nasional. Badan intelijen ini bersifat rahasia, dan agen-agennya seringkali tidak kita sangka-sangka, karena kerap menyamar sebagai rakyat jelata, dan dananya sih bisa saja tukang jual bakso, tapi tahu-tahu bawa HT, terus ngomong kijang satu, kelihatannya sih cewek cakep. Taunya di balik bajunya ada pistol dan udah nembak buronan. Bila di Indonesia ada BIN atau Badan Intelijen Negara, di Israel ada Mossad, di Cina ada MSS, di Rusia ada FSB, dan di Inggris ada MI6, maka tidak mungkin negara sebesar Amerika Serikat tidak memiliki badan intelijen sendiri. Bahkan, Badan Intelijen Amerika Serikat namanya jauh lebih terkenal daripada yang disebut barusan, dan kerap disebut sebagai badan intelijen yang paling berpengaruh di dunia. Dia adalah CIA atau Central Intelligence Agency. Banyak orang bingung membedakan antara CIA dengan FBI. Singkatnya, jika FBI lebih mengurus ke persoalan intelijen domestik Amerika Serikat, maka CIA ini lebih ke mengurus perkara intelijen di luar Amerika Serikat. Semua jengkal bumi telah di-cover oleh CIA. CIA seringkali menjadi badan intelijen yang paling ditakuti di dunia, sebab peralatan dan teknologi yang mereka pakai sangat canggih. Bahkan mereka memakai yang paling canggih di dunia. Selain itu, agen-agennya juga sangat terlatih dan bisa menyusup kemanapun. CIA bahkan bisa mengetahui loh nomor telepon kamu berapa dan sekarang kamu lagi pacaran sama siapa. Tapi yang lebih ditakutkan dari CIA bukanlah soal kesaktiannya, melainkan sebenarnya untuk siapa CIA bekerja. Untuk apa operasi-operasi intelijen CIA dilaksanakan? Dan kenapa Amerika Serikat sampai membuat badan intelijen khusus untuk mengurus dan memata-matai negara di luar Amerika Serikat? Apa pentingnya buat Amerika Serikat? CIA juga sering dituduh berada di balik serangkaian operasi-operasi intelijen mengerikan di seluruh dunia. Mulai dari manipulasi pemilu, pelengseran presiden yang sah, pembunuhan aktivis, genosid, dan peperangan. Sempat berhembus gosip bahwa CIA sebenarnya tidak melayani Amerika Serikat, melainkan melayani elit-elit globalis di Amerika Serikat yang mendanai dan memang butuh badan intelijen untuk melindungi bisnis-bisnis mereka, terutama dari pemimpin-pemimpin negara di luar Amerika Serikat yang tidak mau nurut. Benarkah demikian? Sejatinya, CIA adalah badan intelijen yang sangat rahasia. Apa yang mereka kerjakan? Dengan siapa mereka bermitra? Siapa saja target negara yang menjadi sasaran operasi intelijen mereka? Bahkan sampai berapa anggaran dana yang mereka kelola, semuanya serba tertutup. Hal inilah yang membuat CIA sempat dikritik banyak pihak sebagai agen yang tidak transparan dan tidak jelas loyalitasnya. Apakah mereka benar-benar bekerja melayani Amerika Serikat? Sebelum mengetahui rahasia CIA lebih jauh, perlu kalian ketahui bahwa saat ini seluruh dunia telah berada di dalam sistem kapitalisme global. Ciri-cirinya adalah banyaknya perusahaan-perusahaan global yang beroperasi di banyak negara dengan tujuan mengeruk keuntungan sebanyak mungkin. Tidak peduli sistem bisnis mereka menguntungkan rakyat kelas bawah atau malah menindas rakyat, yang penting cuannya banyak. Semenjak Perang Dunia Kedua berakhir, kapitalisme semakin mendunia dan globalisasi semakin kencang. Seolah batas negara itu tidak penting lagi.
Perusahaan Amerika Serikat saja bisa memiliki pabrik di Cina, tapi produknya dijual di Indonesia. Pemimpin-pemimpin negara yang paham dampak negatif dari kapitalisme global biasanya akan berusaha untuk melindungi negara mereka dari ancaman globalisasi. Apalagi jika pemimpin negara tersebut menganut prinsip sosialis. Sayangnya, pemimpin yang sosialis dan nasionalis begini yang biasanya malah menjadi musuh dari perusahaan-perusahaan global. Pemimpin yang nasionalis bisa menghambat ekspansi bisnis atau bisa mengurangi cuan. Karena itu, kerap kali elit pemilik perusahaan-perusahaan global membutuhkan sebuah agen yang bisa memastikan wilayah yang akan mereka jadikan bisnis aman dan bisa mereka duduki walaupun secara ekonomis. Makanya mereka kerap mendukung dan mendanai sebuah badan intelijen yang kuat dan berpengaruh untuk melancarkan operasi-operasi intelijen demi menyingkirkan musuh-musuh bisnis mereka. Tak peduli itu pemimpin negara, aktivis, bahkan rakyat sipil yang tidak tahu apa-apa, perlu kalian ketahui bahwa Direktur CIA yang memiliki tugas mengatur setiap operasi dan gerak CIA diangkat langsung oleh Presiden Amerika Serikat, dan Presiden Amerika Serikat memiliki kewenangan menyetujui atau menolak operasi intelijen dari CIA tanpa perlu berdiskusi dulu dengan Senat Amerika Serikat terlebih dahulu. Makanya kadang ada gosip Presiden Amerika Serikat dan CIA disetir oleh elit-elit kapitalis untuk mengontrol dunia. Dan jangan lupa, kekuatan ekonomi di dunia 57%-nya dihasilkan dari negara, sedangkan 43%-nya dihasilkan dari perusahaan multinasional atau perusahaan globalis. Pernahkah kalian mengira bahwa General Motors dan Exxon ternyata nilainya lebih besar daripada negara Yugoslavia, Swiss, atau Saudi Arabia? Pernahkah kalian menyadari bahwa British Petroleum lebih besar daripada negara Yunani, Bulgaria, atau Finlandia? Pernahkah kalian sadar bahwa omset General Motor lebih besar daripada produk nasional bruto sebagian besar negara-negara anggota PBB? Tahukah kalian bahwa omset tahunan perusahaan manufaktur ITT ternyata lebih besar daripada penghasilan tahunan negara Portugal? Bahkan, menurut pemaparan A. Zainurovic dalam bukunya Operasi Gelap CIA, disebutkan bahwa ITT terang-terangan membayar CIA untuk menggulingkan pemerintahan Salvador Allende di Chile karena terlalu melindungi negaranya. Ini baru satu pemerintahan, lainnya banyak. Pokoknya, asal pemimpin negaranya terlalu nasionalis, tidak bisa dibeli, tidak bisa memberikan banyak keuntungan untuk perusahaan-perusahaan global. Biasanya, ada saja operasi intelijen CIA untuk menggulingkan pemerintah tersebut. Lalu setelah digulingkan, pemimpinnya akan diganti dengan pemimpin boneka yang mau memuluskan urusan bisnis para perusahaan global tersebut. Tak peduli bahwa sebenarnya itu merugikan rakyat, merampok sumber daya alam setempat, merusak lingkungan, atau dampak buruk lainnya. Selama uang berbicara, selama pejabat bisa dibayar, maka bisnis akan tetap berlanjut. Dan jangan salah, Amerika Serikat telah menjadi rumah bagi 21 perusahaan global, di mana 21 perusahaan global ini menguasai 57% total omset perusahaan global di seluruh dunia. 10% lainnya dihasilkan dari perusahaan global yang berbasis di Jerman. 9%-nya dihasilkan oleh perusahaan global yang berbasis di Inggris. 7% dihasilkan dari perusahaan global yang berbasis di Jepang. 6% dihasilkan dari perusahaan global yang berbasis di Prancis. 5% lainnya dihasilkan oleh perusahaan global yang berbasis di Belanda. Basis perusahaan-perusahaan global ini memang ada di negara-negara yang disebutkan di atas. Tapi, karena sekarang ini dunia telah terintegrasi dalam globalisasi, perusahaan-perusahaan tersebut bebas memilih lokasi manufaktur untuk produksi dan menentukan lokasi pasar untuk menjual produk-produk mereka. Makanya jangan heran kalau kalian lihat ada produk merek Amerika Serikat, Inggris, Jerman, tapi pabriknya ada di Indonesia, Cina, atau India. Sebab di negara-negara dunia ketiga seperti Asia Timur dan Asia Tenggara, upah tenaga kerjanya masih murah dan jumlah penduduknya banyak. Dan jangan heran jika kalian membeli barang, mereknya sih ke Inggris-Inggrisan, ke Jerman-Jermanan, tapi pas kalian lihat ternyata made in Indonesia. Karena begitulah perusahaan globalis bekerja. Mereka basisnya boleh di Amerika Serikat, tapi jual produknya ke seluruh dunia. Sedangkan pabriknya ada di Indonesia.
Freeport boleh menambang emas di Papua, tapi emasnya dijual ke seluruh dunia dan dilabeli oleh Freeport sendiri dari Amerika Serikat. Dan jangan lupa, 21 perusahaan globalis yang menguasai 54% omset perusahaan globalis sedunia berbasis di Amerika Serikat. Makanya tidak heran jika ada istilah bahwa Amerika Serikat adalah negara swasta. Bahkan, bank sentral mereka pun, yakni Federal Reserve, dikendalikan oleh pihak globalis swasta. Padahal, bank sentral adalah bank pusat yang mengatur setiap kebijakan moneter suatu negara. Jika uangnya saja telah dicetak oleh swasta, maka kepada siapa Amerika Serikat mengabdi selain kepada swasta? Yakni para elit-elit globalis pemilik modal besar dan pemilik perusahaan-perusahaan multinasional. Jika negaranya saja dikendalikan oleh swasta, apalagi badan intelijennya. Dalam buku Operasi Gelap CIA pun disebutkan bahwa CIA juga telah melakukan penundukan rakyat secara global, di mana seluruh dunia ini memang harus dibuat tunduk oleh kepentingan elit-elit kapitalis yang berada di balik CIA dan Amerika Serikat. Hampir tidak ada peristiwa di dunia, terutama gejolak politik dan perubahan-perubahan di berbagai negara, yang luput dari kerja-kerja CIA. Di negara-negara di mana Amerika Serikat harus terlibat, terutama untuk memastikan keamanan perusahaan-perusahaan global di Amerika Serikat, hampir dapat dipastikan bahwa perubahan politik di berbagai negara bukan terjadi karena hubungan kekuatan-kekuatan politik secara alami, tetapi telah dikendalikan dan dikontrol oleh CIA. Bahkan, Indonesia saja pernah menjadi korban dari CIA. Dari sini jelas bahwa penaklukan ekonomi dan kepentingan bisnislah yang seringkali membuat gerakan dan operasi politik dan militer Amerika Serikat dilakukan. CIA telah berada di lini terdepan untuk menyelamatkan kepentingan bisnis para pemilik modal besar. Selain tentu saja, para globalis pemilik perusahaan-perusahaan tersebut juga mendanai CIA. Orang-orang penting CIA bahkan seringkali punya hubungan atau bahkan dibayar sebagai pembela perusahaan-perusahaan global. Peran elit-elit globalis pada kenyataannya memang terlampau besar dalam mengatur kebijakan politik di dalam dan di luar negeri Amerika Serikat. Di masa Perang Dingin, para globalis menghadapi tantangan berupa pemerintahan komunis dan sosialis di berbagai negara yang dipimpin oleh Uni Soviet. Elit globalis di Amerika Serikat berkepentingan dengan kekuatan militer dan CIA untuk melakukan perang dingin terhadap sosialisme dan komunisme. Karena bila dua ideologi ini bertebaran, maka tantangan bagi pasar bebas akan menyulitkan para elit globalis untuk melakukan ekspansi bisnisnya ke seluruh dunia. Karena pemimpin negara yang sosialis dan nasionalis pasti akan melindungi negaranya. Karena itulah, di masa Perang Dingin, banyak operasi-operasi intelijen CIA dijalankan untuk menggulingkan pemerintah atau memerangi negara-negara yang masih menganut sosialis atau komunisme. Seperti yang dikatakan di awal, pemimpin-pemimpin yang nasionalis adalah musuhnya para elit-elit globalis yang kapitalis. Bahkan, ekonom bapak kapitalisme sendiri, yakni Adam Smith, mengatakan bahwa kapitalisme bisa bertahan karena adanya tangan-tangan tak terlihat. Dan tentu saja ini yang dimaksud adalah CIA, yang kerjaannya adalah melakukan operasi-operasi politik rahasia. CIA lah yang memastikan bahwa kapitalisme harus masuk ke negara-negara lain untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin, sekaligus melenyapkan komunisme yang menjadi musuh mereka. Intervensi Amerika Serikat dengan elit-elit globalisnya memang tidak bisa diketahui secara legal oleh masyarakat, karena biasanya operasi tersebut bersifat politis dan terselubung, dan tentu saja dengan bantuan CIA. Operasi-operasi intelijen mereka yang kejam dan mengerikan biasanya baru terkuak ke publik dalam jangka waktu lama setelah kejadian. Bagaimana bisa Amerika Serikat, elit-elit globalis, dan CIA berhasil menutup rapat-rapat konspirasi mereka? Operasi-operasi intelijen mereka memang sengaja disembunyikan oleh media massa yang memang sudah menjadi kekuatan yang ikut membantu kekuatan elitis Amerika Serikat. Dalam buku Manufacturing Consent, Noam Chomsky, yakni intelektual dan pengamat politik Amerika Serikat,
mengatakan bahwa media Amerika Serikat hanya melontarkan propaganda murahan untuk menutup-nutupi kepentingan istimewa kaum korporat atau elit globalis dengan menyebarkan informasi yang bias. Dari sini sudah paham kan? Kenapa setelah Perang Dunia Kedua, dunia tidak pernah benar-benar damai dan seringkali diliputi oleh gejolak politik, mulai dari penggulingan pemerintahan yang sah, perang regional, terorisme, ancaman radikalisme, gerakan separatisme, atau bentuk-bentuk gejolak politik lain untuk menghancurkan negara yang pemimpinnya tidak mau nurut pada elit globalis.